Presiden Prabowo Subianto mengkritik hakim-hakim yang menjatuhkan vonis ringan kepada koruptor, terlebih jika potensi nilai kerugian negara akibat aksi rasuah itu mencapai ratusan triliun. Prabowo menilai vonis ringan untuk koruptor melukai hati rakyat. Oleh karena itu, dia memerintahkan kejaksaan, yang pada acara diwakili langsung oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk mengajukan banding terhadap kasus-kasus korupsi yang vonisnya diakini terlalu ringan. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama hakim-hakim, ya vonisnya jangan terlalu ringan lah. Tegas Prabowo saat memberikan pengarahan dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2025 hingga 2029, di Jakarta, 30 Desember 2025. Nanti dibilang Prabowo gak ngerti hukum lagi, sambungnya. Menurut Prabowo, kasus-kasus korupsi besar semacam itu jelas sudah menjadi konsumsi rakyat umum, sehingga rakyat bisa menilai apakah hukuman yang dijatuhkan hakim setimpal dengan apa yang sudah dirampok oleh para koruptor tersebut. Rakyat tuh ngerti, rakyat di pinggir jalan tuh ngerti. Ngerampok ratusan triliun, vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara, pakai AC punya kulkas pakai TV. Tolong Menteri Permasyarakatan ya, Jaksa Agung, imbau Prabowo sambil menanyakan apakah JPU mengajukan banding terhadap vonis ringan yang dijatuhkan hakim dalam kasus tersebut. Vonisnya ya kira-kira 50 tahun begitu, imbu Prabowo yang disambut tepuk tangan hadirin. Dalam kesempatan yang sama, Presiden lanjut mengingatkan jajaran aparat pemerintah untuk bersama membenahi diri. Saya tidak menyalahkan siapapun. Ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya, saya katakan aparat pemerintah, kita gunakan ini untuk membersihkan diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita membersihkan diri kita sendiri, tutur Prabowo memperingatkan jajarannya. Presiden saat menyinggung soal vonis ringan itu memang tidak menyebutkan secara gamblang kasusnya. Namun, perhatian publik dalam beberapa hari terakhir mengarah kepada vonis ringan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Tipikor, kepada Harvey Muiz dalam kasus korupsi timah. Majelis Hakim saat membacakan putusannya minggu lalu, 23 Desember 2024, menyatakan Harvey bersalah dan menghukum dia penjara 6 tahun 6 bulan, sementara tuntutan jaksa 12 tahun. Dalam pembacaan putusan, Majelis Hakim juga mengakui Harvey dan terdakwa lainnya bersalah merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Selepas pembacaan putusan itu, jaksa pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi atas vonis yang diterima Harvey. Saya nanti akan cari ahli-ahli hukum, apa wewenang yang bisa saya berikan kepada aparat. Apa kapalnya ditenggelamkan? Tolong para profesor di pemerintah saya itu tolong kasih saya ya masukan. Nanti saya dibilang nggak ngerti hukum lagi. Gitu. Tapi kalau dia mengancam kehidupan rakyat Indonesia, kalau perlu kita tenggelamkan kapal-kapal itu. Dan saya mohon ya, kalau sudah jelas melanggar, jelas mengakibatkan kerugian triliunan, ya semua unsurlah. Terutama juga hakim-hakim ya, vonisnya jangan terlalu ringan lah. Nanti dibilang Prabowo nggak ngerti hukum lagi. Tapi rakyat pun ngerti, rakyat di pinggir jalan ngerti. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Tolong Menteri Permasyarakatan ya, Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding ya? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira itu. Kita semua, mari kita kembali ke jati diri kita, kembali ke
17 Agustus 45, cita-cita pendiri bangsa kita. Saya tidak mau nyalahkan siapapun, ini kesalahan kolektif kita. Mari kita bersihkan. Makanya saya katakan, aparat pemerintahan kita gunakan ini untuk membersihkan diri, untuk membenahi diri sebelum nanti rakyat yang membersihkan kita. Lebih baik kita bersihkan diri kita sendiri. Terima kasih telah menyaksikan berita terkini dari sinarharapan.co. Saksikan terus konten-konten menarik lainnya.